Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rina Afriza, guru IPS di SMP Negeri 2 Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Hai anak-anak semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring dari rumah. Hari ini kita ketemu kembali dengan materi pelajaran IPS kelas 9 dengan topik dinamika penduduk benua-benua di dunia. Masih bagian dari kompetensi dasar kita, interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita awali dulu dengan mengucapkan basmalah. Dan jangan lupa untuk menyediakan semua alat tulisnya supaya bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kita secara daring ini dengan cermat. Baik anak-anak semuanya, selamat menyaksikan video pembelajaran dari Ibu tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Baiklah anak-anak semuanya, hari ini topik kita adalah tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Masih bagian dari kompetensi dasar 31 tentang interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah mengikuti materi pembelajaran tentang dinamika penduduk di dunia, maka anak-anak Ibu diharapkan mampu yang pertama menjelaskan konsep dari dinamika penduduk. Yang kedua, anak-anak Ibu mampu mengidentifikasi dinamika penduduk dari sisi kepadatan dan kualitas penduduk yang ada di benua Asia, benua Amerika, dan benua Eropa. Dan yang ketiga, diharapkan anak-anak Ibu mampu mengidentifikasi dinamika penduduk berdasarkan komposisi ras, usia, agama, dan budaya yang kita batasi pada benua Asia, Amerika, dan Eropa. Anak-anak Ibu semuanya, penduduk di dunia senantiasa berubah baik dari sisi jumlah, distribusi, dan komposisinya. Perubahan tersebut dapat terjadi karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, maupun karena adanya perpindahan penduduk atau migrasi. Karena itulah penduduk mengalami dinamika atau yang disebut dengan dinamika penduduk. Kemudian, tahukah anak-anak Ibu semuanya, di dunia ini jumlah populasi penduduk terbesar ternyata ada di benua Asia. Dan negara yang mendapatkan peringkat pertama dengan jumlah populasi penduduk terbesarnya adalah Cina, kemudian diikuti oleh negara India, kemudian diikuti oleh negara Amerika Serikat untuk kawasan bagian benua Amerika, dan Indonesia di urutan keempat masih di wilayah benua Asia. Berdasarkan data World Population Datasheet WPDS tahun 2005, ternyata jumlah populasi penduduk di benua Asia mencapai 3 miliar jiwa. Dan jumlah ini terus bertambah sampai pada tahun 2015 yang diperkirakan mengalami peningkatan 476 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Maka tidak heran anak-anak Ibu semuanya kalau benua Asia itu memiliki jumlah populasi terpadat pertama di antara benua-benua yang ada di dunia. Laju pertumbuhan penduduk Asia mencapai 1,5% per tahun. Namun persebaran dan pertumbuhan penduduknya tidak merata di setiap kawasan. Beberapa negara di Asia merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia, seperti Cina, India, dan Indonesia. Wilayah dengan jumlah dan kepadatan penduduk tertinggi terlihat di Asia Timur, di Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Sementara di pedalaman Asia itu lebih relatif jarang penduduknya. Dan dilihat dari komposisi usia, 5% penduduk di benua Asia itu berada di bawah usia 15 tahun. Dan sebesar 8% berusia 65 ke atas. Dan yang berusia antara 15 sampai 65 tahun itu sebesar 67%. Artinya apa? Ini artinya sebagian besar penduduk di benua Asia itu tergolong dalam usia produktif. Ini berdasarkan data dari WPDS tahun 2015.
Tahukah kamu anak-anak ibu semuanya, berdasarkan indeks pembangunan manusia, ternyata kualitas penduduk di benua Asia bervariasi. Ada sejumlah negara di benua Asia yang memiliki kualitas hidup yang tinggi, yang dilihat dari angka harapan hidupnya yang tinggi, lama pendidikannya yang tinggi, serta pendapatan per kapita penduduknya yang tinggi. Indeks pembangunan manusia yang tinggi tadi bisa kita lihat di benua Asia bagian timur seperti Jepang, Korea Selatan. Sementara itu, ada juga negara Asia yang memiliki indeks pembangunan manusia yang rendah seperti Nepal, dan Indonesia sendiri termasuk ke dalam kategori indeks pembangunan manusianya sedang. Lihat berdasarkan komposisi ras, penduduk benua Asia sendiri terdiri atas 3 ras utama, yaitu ras Mongoloid, ras Caucasoid, dan ras Negroid. Sementara itu, fakta yang lain menyatakan bahwa di benua Asia lahir agama-agama besar di dunia, seperti agama Hindu, agama Buddha, Islam, dan Yahudi. Agama-agama inilah kemudian berkembang ke seluruh pelosok dunia. Selain sebagai tempat lahirnya agama-agama besar di dunia, ternyata di benua Asia juga terdapat keragaman dan kekayaan budaya. Hal ini bisa kita lihat dari hasil karya seni, literatur, dan musik, serta porselen, keramik, kaligrafi, lukisan, dan yang lain-lainnya yang bisa kita jumpai di negara-negara di kawasan benua Asia. Sementara itu, dalam aspek keragaman dan kekayaan budaya yang dilihat dari sisi bahasa, kebanyakan negara di benua Asia memiliki lebih dari satu bahasa asli atau bahasa pribumi. Sebagai contoh, di Indonesia sendiri itu terdapat 600 bahasa asli atau bahasa daerah, sementara di negara Filipina itu terdapat lebih dari 1.100 bahasa daerah dan 1.683 bahasa asli atau bahasa daerah di India. Selanjutnya kita masuk kepada dinamika penduduk benua Amerika. Benua Amerika sendiri berbentuk seperti 2 buah segitiga. Kerucut segitiga pertama itu membentuk Amerika Utara dan kerucut lainnya membentuk Amerika Selatan. Keduanya dihubungkan oleh sebuah daratan sempit yang merupakan wilayah Amerika Tengah dan dikenal dengan nama Tanah Genting Panama, yang memisahkan Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Penduduk benua Amerika pada tahun 2005 mencapai angka 888 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2015 mencapai angka 987 juta jiwa. Ini berarti terjadi pertambahan penduduk sebesar 99 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Jika dilihat dari laju pertumbuhannya, penduduk di benua Amerika, tingkat pertumbuhan penduduknya itu tergolong rendah karena hanya berkisar 0,9% per tahun. Seperti halnya dengan benua Asia, sebaran penduduk di benua Amerika juga tidak merata. Konsentrasi penduduk di Amerika itu berada di bagian timur dan barat Amerika Serikat, serta bagian barat dan timur Amerika Selatan. Sementara bagian tengah benua Amerika itu umumnya lebih rendah kepadatan penduduknya. Kemudian, dengan wilayah paling utara dan paling selatan juga mendekati kutub utara dan kutub selatan, itu juga sangat rendah kepadatan penduduknya. Jika dilihat dari komposisi usia penduduk di benua Amerika, ternyata 66% penduduknya berusia produktif. Dan benua Amerika ini ternyata memiliki kualitas penduduk yang bervariasi, hampir sama dengan benua Asia. Negara-negara yang memiliki kualitas penduduk yang tinggi itu diantaranya adalah Amerika Serikat, Kanada, Argentina, dan Chili. Sementara negara dengan kualitas penduduknya yang rendah itu seperti negara-negara yang berada di Amerika Latin seperti Paraguay, Bolivia, dan yang lain-lainnya. Sementara kita lihat dari komposisi ras, ternyata benua Amerika itu penduduk aslinya berasal dari suku Indian dan Eskimo.
Penduduk pendatang berasal dari berbagai benua yang terdiri dari 3 ras utama seperti ras Negroid dari Afrika, kemudian ras Mongolia dari Asia, serta ras Kaukasoid yang berkulit putih dari benua Eropa. Benua Amerika dihuni oleh banyak etnik, salah satunya adalah etnik kulit hitam atau Negro. Keberadaan etnik tersebut tidak terlepas dari praktek perbudakan. Mereka didatangkan dari benua Afrika sebagai budak. Selama 360 tahun antara tahun 1500 sampai 1860-an, sebanyak 12 juta penduduk Afrika itu dipindahkan secara paksa ke Amerika untuk menjadi budak atau pekerja. Sebagian besar itu dibawa ke Amerika Selatan. Jika kita lihat dari komposisi penduduk berdasarkan agama, kita bisa melihat bahwa penduduk Amerika Serikat sebagian besarnya, sebesar 83%, itu menganut agama Kristen. Sisanya itu menganut agama Yahudi dan Islam. Sementara di Amerika Selatan itu didominasi oleh agama Katolik Roma, selanjutnya agama Kristen, Protestan, Hindu, Islam, animisme, dan Shamanisme. Selain itu, terdapat pula penduduk Amerika Serikat yang tidak menganut agama atau yang kita kenal dengan ateis. Dari aspek bahasa, penduduk di benua Amerika itu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Meskipun selain bahasa Inggris, penduduk Amerika juga menggunakan bahasa Spanyol, Mandarin, Prancis, dan Jerman. Dari aspek komposisi budaya Amerika bisa kita bedakan secara umum menjadi dua. Yang pertama, budaya Amerika Utara dan budaya Amerika Selatan. Amerika Serikat sendiri memiliki budaya yang sangat beragam. Budayanya ini dibentuk oleh budaya asli Amerika, Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Bahkan, budaya Amerika mempengaruhi budaya di wilayah lainnya di dunia, seperti perkembangan musik, mulai dari musik rock, musik pop, dan hip hop. Sementara itu dari sisi pakaian kita bisa melihat ada celana jeans, kemudian dari segi olahraga ada bola basket, makanan seperti Kentucky Fried Chicken dan Pizza Hut. Sementara itu kalau dari aspek bahasa kita tadi sudah melihat bahwa bahasa utama yang dipergunakan oleh penduduk benua Amerika itu sendiri adalah bahasa Inggris. Selanjutnya kita masuk kepada dinamika penduduk di benua Eropa. Eropa merupakan sebuah benua dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang terbilang kecil, hanya 11 jiwa per 1000 penduduk, atau rata-rata tingkat pertumbuhan penduduknya itu berkisar 0,2% setahun. Pertambahan penduduk Eropa yang lebih rendah tadi tidak terlepas dari angka kelahiran yang lebih kecil dari dua benua sebelumnya, yaitu Amerika dan Asia. Angka kelahiran penduduknya tadi hanya 11 jiwa per 1000 penduduk. Dan hal ini juga sama dengan angka kematian yang juga berkisar 11 kematian tiap 1000 penduduknya. Selain fakta itu, Eropa juga merupakan wilayah tujuan migrasi penduduk dari berbagai negara, khususnya negara-negara di Afrika Utara dan Timur Tengah yang sedang berkonflik. Pada tahun 2015 saja, sebesar 836.000 orang datang ke Eropa, khususnya Jerman, Inggris, dan Swedia. Daerah-daerah konflik seperti Syria, Irak, Mesir, dan beberapa negara lainnya itu menjadi penyumbang utama migran ke Eropa. Penduduk Eropa tersebar di sejumlah wilayah. Umumnya, konsentrasi penduduk berada di Eropa Utara, Selatan, dan Barat. Konsentrasi penduduk tampak pada kota-kota besar dan sekitarnya seperti Amsterdam, Brussels, London, Madrid, dan Warsawa. Penduduk Eropa juga menunjukkan bahwa sekitar 67% penduduknya itu berusia pada rentang usia 15 tahun sampai 65 tahun. Dan ini dikategorikan sebagai penduduk kelompok produktif. Selain memiliki angka penduduk yang termasuk kelompok produktif yang cukup tinggi, penduduk Eropa juga memiliki kualitas hidup yang sangat tinggi. Hal ini bisa kita temukan
khususnya pada wilayah Eropa Barat, Utara, dan Selatan. Sedangkan Eropa Timur itu kualitasnya tergolong juga sangat tinggi. Berdasarkan ras dan ciri fisiknya, ternyata penduduk Eropa tadi bisa kita kelompokkan menjadi 5 suku bangsa. Yang pertama bangsa Nordik, kemudian bangsa Alpen, bangsa Mediteran, bangsa Slavia, dan bangsa Dinarik. Penduduk Eropa menganut beragam agama. Agama dengan jumlah pemeluk terbanyak yaitu Katolik Roma, yang tersebar di daerah Prancis, Spanyol, Portugal, Italia, Irlandia, dan Polandia. Kelompok terbesar kedua itu agama Kristen Protestan, yang berada pada wilayah negara Eropa Utara dan Eropa Tengah. Kemudian, Kristen Ortodoks. Benua Eropa juga memiliki banyak ragam bahasa, dan kebanyakan negara di Eropa itu memiliki setidaknya satu bahasa resmi. Bahasa Inggris merupakan bahasa di Eropa yang kemudian menjadi bahasa internasional. Namun, masing-masing negara di Eropa juga memiliki bahasanya sendiri. Bahasa terbesar di Eropa adalah Rusia, kemudian diikuti Jerman. Selain bahasa, Eropa juga memiliki ragam budaya dalam berbagai bentuk seni dan makanan. Karya seni masyarakat Eropa yang telah lama berkembang, bahkan sejak zaman prasejarah, itu bisa kita saksikan dalam bentuk lukisan gua dan lukisan batu. Sebagai alat evaluasi pembelajaran kita kali ini, maka anak-anak ibu semuanya, Ibu harapkan untuk dapat memahami isi wacana tentang angka kematian pandemi COVID-19 di dunia. Wacana ini nanti akan berkaitan dengan pertanyaan yang akan Ibu bagikan di slide berikutnya. Anak-anak Ibu semuanya, soal evaluasi yang Ibu berikan terkait dengan materi pembelajaran kita kali ini serta wacana yang barusan Ibu bagikan, itu kalian kerjakan di buku latihan. Kemudian sebagai bukti pengerjaan tugas, anak-anak Ibu diharapkan untuk bisa memfoto tugas tersebut dan mengirimkan buktinya ke WA grup IPS kita. Soal yang pertama adalah berdasarkan wacana tentang angka kematian pandemi COVID-19 tersebut, maka analisalah dampak yang ditimbulkannya terhadap dinamika kependudukan di negara-negara yang terdampak oleh pandemi itu sendiri. Yang kedua, masih berkaitan dengan wacana di atas, jelaskan menurut analisamu dampak pandemi COVID-19 tadi bagi negara kita dari aspek ekonomi dan budaya. Soal yang ketiga, sebaran pertumbuhan penduduk benua Asia menunjukkan angka pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jelaskanlah pandanganmu untuk menjelaskan fenomena tersebut. Yang keempat, jelaskan pandanganmu tentang kenapa kualitas indeks pembangunan manusia di benua Amerika bisa bervariasi. Dan yang terakhir, beberapa negara di Eropa menunjukkan kecenderungan pertumbuhan penduduk yang rendah. Carilah informasi untuk menjelaskan fenomena yang terjadi tersebut. Baik anak-anak Ibu semuanya, sebelum Ibu akhiri video pembelajaran kita kali ini, pesan Ibu terhadap kalian, karena kondisi pandemi COVID masih melanda negara kita, Ibu harapkan anak-anak Ibu tetap stay di rumah, serta mematuhi protokol COVID-19. Dan harapan Ibu kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.